Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sabrina Brilian dari kelas 12 1. Hari ini saya akan menjelaskan sejarah demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang menekankan pada pembagian kekuasaan serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pembentukan pemerintahan. Pembagian kekuasaan dan keterlibatan masyarakat ini dapat disalurkan lewat partai politik. Lalu ciri-ciri dari negara dan pemerintahan dengan konsep demokrasi liberal adalah sistem kepartaiannya. Sistem kepartaian yang dianut pada masa demokrasi liberal adalah sistem multipartai. Sistem multipartai adalah sistem politik yang menjamin kebebasan bagi masyarakat untuk membentuk partai politik. Lalu ciri-ciri lain dari demokrasi liberal adalah sistem pemerintahannya. Pada masa demokrasi liberal, bangsa Indonesia menganut sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem parlementer, presiden berkedudukan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya itu dipimpin oleh perdana menteri. Lalu sistem demokrasi liberal ini diterapkan di Indonesia pada tahun 1945 sampai 1959. Indonesia menganut sistem demokrasi liberal setelah dikeluarkannya maklumat pemerintah 3 November 1945. Maklumat pemerintah itu menegaskan posisi pemerintah Indonesia yang mendorong adanya kebebasan berpolitik bagi masyarakatnya. Berakhirnya sistem demokrasi liberal ditandai dengan peristiwa dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 oleh Presiden Soekarno. Lalu latar belakangnya yaitu setelah proklamasi, PPKI membentuk KNIP sebagai lembaga pemerintahan. Sementara dalam rapat KNIP, Presiden Soekarno sempat mengusulkan partai tunggal, tetapi ditolak terutama oleh golongan muda. Tokoh muda seperti Sultan Syahrir menilai partai tunggal tidak demokratis. Lalu Wakil Presiden Hatta mengeluarkan maklumat 3 November yang memberi izin masyarakat untuk membentuk partai politik. Maklumat ini memicu lahirnya banyak partai seperti Masyumi, Parkindo, dan PNI. Selain alasan internal, terdapat alasan eksternal. Indonesia sebagai negara baru membutuhkan dukungan internasional, khususnya dari negara barat. Dengan menerapkan sistem demokrasi liberal, Indonesia ingin menunjukkan kesiapannya menjadi negara modern sehingga mendapat simpati dan dukungan dunia. Pada masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959, stabilitas politik Indonesia rendah. Hal ini terlihat dari seringnya berganti kabinet. Total ada 7 kabinet dalam 9 tahun. Kabinet yang pertama, Kabinet Natsir 1951, lalu Kabinet Sukiman 1951 sampai 1952, lalu Kabinet Wilopo dari 1952 sampai 1953, lalu Kabinet Alisas Tromijojo I dari tahun 1953 sampai 1955. Lalu yang kelima, Kabinet Burhanuddin Harahap dari tahun 1955 sampai 1956. Lalu yang keenam, Kabinet Alisas Tramijojo II dari tahun 1957 sampai 1959. Lalu yang terakhir, Kabinet Juanda atau bisa disebut Kabinet Karya pada tahun 1957 sampai 1959. Kabinet yang paling lama menjabat adalah Kabinet Juanda, yaitu selama 2 tahun 2 bulan. Jadi bisa dibilang kondisi pemerintah Indonesia gak stabil karena penyebab utamanya adalah konflik antar partai, pertentangan antara pemerintah dan parlemen, serta gejolak daerah. Contohnya Kabinet Wilopo jatuh akibat konflik tanah Tanjung Morawa. Meski sering terjadi ketidaksepakatan politik, demokrasi liberal punya kelebihan, yaitu terbukanya ruang demokrasi yang luas bagi rakyat. Bukti paling pentingnya adalah pemilu 1955. Pemilu demokratis pertama untuk memilih DPR dan konstituante. Lalu akhir dari demokrasi liberal ini adalah karena konflik antar partai pada masa demokrasi liberal
membuat politik tidak stabil dan menghambat jalannya kebijakan, kabinet sering berganti, termasuk kabinet Ali Sastromijo II yang juga gagal mengatasi pertentangan antar partai. Untuk mengatasi situasi ini, Presiden Soekarno mengeluarkan konsepsi presiden pada Februari 1957 yang mengusulkan pembentukan kabinet gotong royong. Akibatnya kabinet Ali II bubar dan digantikan oleh kabinet karya atau kabinet Juanda. Namun konflik terutama di konstituante itu soal dasar negara tetap tidak selesai. Soekarno kemudian mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 membubarkan konstituante dan mengakhiri masa demokrasi liberal. Kabinet terakhir pada masa ini adalah Kabinet Juanda.